Memang kita lihat akhir-akhir ini di tengah pandemi yang berkepanjangan, banyak emiten yang melantai di Bursa Efek Indonesia melakukan aksi korporasi, yaitu menerbitkan saham baru atau sering dipanggil sebagai rights issue atau private placement. Siapa saja dan apa saja kegunaan dari dana segar ini dan apakah investor diuntungkan atau justru sebaliknya? Saya bahas untuk Anda di Digoyang Pandemi, emiten antri tambah modal. Ya, pertama kita lihat dulu apa itu sebenarnya yang dimaksud dengan rights issue yang merupakan aksi korporasi biasa karena ada keinginan dari perusahaan untuk menambah modal pada perusahaan tersebut. Dan untuk itu, ini perusahaan harus meminta persetujuan dari pemegang saham mayoritas. Nah, di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini kita ketahui banyak sekali perusahaan yang mengalami kesulitan modal untuk melanjutkan keberlangsungan dari perusahaan mereka. Nah, saat ini ramai-ramailah perusahaan ini mengeluarkan saham-saham baru mereka dan salah satunya ini adalah grup konglomerasi milik dari Haritanu Sudibyo, yaitu emiten media dan juga investasi MNC Group PT Global Mediacom Tbk atau BMTR yang juga berencana saat ini menambah modal melalui skema private placement atau rights issue ini. Di mana perseroan ini berencana menerbitkan sebanyak-banyaknya 1,53 miliar saham baru atau kalau kita totalkan ini adalah sebesar 10% dari jumlah saham yang disetor oleh investor pada saham di BMTR ini dan belum ditetapkan memang begitu ya harga pelaksanaan dari private placement ini, namun nilai nominal per sahamnya yang dikatakan kepada Bursa Efek Indonesia ini adalah sebesar Rp100 per unit sahamnya. Lalu kemudian kalau kita mengacu kepada rata-rata pergerakan dari saham BMTR di kisaran 192 hingga 194 per unit sahamnya saat ini, dari aksi korporasi ini saja perseroan ini diperkirakan bisa meraup dana segar yaitu sebesar 293 miliar rupiah hingga 296,82 miliar rupiah. Atau kalau kita mengacu begitu ya kepada mungkin yang lebih optimis lagi pada harga tertinggi dari saham BMTR ini tahun ini yaitu di Rp366 per unit sahamnya, maka estimasi dari nilai private placement ini bisa mencapai 561 miliar rupiah. Jadi ini bisa kita lihat ini fresh money begitu ya for MNC. Lalu kemudian setelah MNC ini ada juga emiten manufaktur kendaraan yang juga saat ini berencana untuk melakukan aksi korporasi rights issue ini. Siapakah dia? Kita lihat di slide berikutnya. Ya, di sini ada PT Indomobil Sukses International Tbk atau IMAS yang juga ini saat ini ternyata berencana melakukan penawaran umum terbatas atau PUT3 atau penerbitan saham baru dengan hak memesan efek terlebih dahulu atau yang kita sebut juga sebagai rights issue tadi kepada pemegang saham perseroan. Nah, saham yang akan diterbitkan ini telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan ini adalah sebesar 1,23 miliar saham baru dengan nilai nominalnya ini ada di Rp250 per unit sahamnya atau saham baru ini kalau kita totalkan ini setara dengan 30,77% dari saham yang telah disetor oleh perusahaan atau disetor oleh investor begitu ya. Sementara kalau kita lihat begitu ya dari harga pelaksanaan HMETD ini adalah lebih tinggi lagi yaitu di kisaran Rp500 hingga Rp600 per unit sahamnya, sehingga dengan demikian nilai dari dana rights issue ini diperkirakan untuk IMAS ini dana segar yang akan diraup diperkirakan mencapai Rp675 miliar dari aksi korporasi ini sebagaimana disebutkan oleh IMAS kepada Bursa Efek Indonesia atau BI begitu ya. Dan rights issue ini telah disetujui lewat rapat umum pemegang saham pada tanggal 8 Juni lalu. Dan untuk apa begitu ya, pertanyaannya untuk apa dana segar ini? Indomobil mengatakan bahwa ini untuk pengembangan usaha dan juga ekspansi dari perseroan. Lalu kemudian setelah kita lihat begitu ya MNC Group dan juga IMAS ini ternyata ada juga dua perbankan saat ini yang juga tengah berencana untuk mengeluarkan saham-saham baru untuk meraih dana segar. Siapakah dia dan apa saja kegunaannya? Kita lihat di slide berikutnya. Ya, pasti Anda pelaku pasar tahu tentang aksi korporasi yang ini karena ini memang sempat menjadi headline begitu ya baru-baru ini. Ini ada Bank Bukopin yang akan disuntik oleh salah satu bank terbesar yang ada di Korea Selatan yaitu Kookmin Bank yang juga akan melakukan rights issue atau private placement yang telah direstui oleh Otoritas Jasa Keuangan. Kita lihat bersama jumlah saham yang akan diterbitkan ini adalah sebesar 4,6 miliar saham baru dari yang modal disetorkan oleh investor dan ini masuk ke dalam seri atau kelas B begitu ya. Dan kalau kita lihat 4,66 miliar saham baru ini adalah 40% dari jumlah
jumlah saham yang beredar saat ini dengan nilai nominalnya ini berada di Rp100 per unit sahamnya. Sedangkan harga pelaksanaan ini ditetapkan yaitu sebesar Rp180 per unit sahamnya begitu ya. Dan ini pastinya kalau kita lihat ini lebih kecil dari kabar-kabar yang sempat beredar di pasar yaitu di kisaran Rp200 hingga Rp500 per unit sahamnya. Artinya kalau kita ambil saja begitu ya untuk kita kalkulasikan, kita ambil saja di Rp180 per unit sahamnya, maka perseroan ini akan meraih dana segar yaitu sebesar Rp838,9 miliar dari aksi rights issue ini. Dan para pemegang saham utama perseroan yaitu Cookmin Bank gitu ya dan juga PT Bosowa Corporindo ini berkomitmen untuk melaksanakan hak pembelian sahamnya, di mana Cookmin Bank ini akan melaksanakan pembelian yaitu sebesar 1,02 miliar dari saham Bank Bukopin. Lalu sedangkan Bosowa ini dikabarkan akan melaksanakan sebanyak 1,09 miliar saham dari Bukopin. Lalu sementara itu begitu ya, pemegang saham lain yang tidak melaksanakan haknya ini akan mengalami dilusi kepemilikan yaitu maksimal sebesar 28,57%. Dan nantinya jika sudah terlaksanakan maka Cookmin Bank ini akan memiliki saham mayoritas dari Bank Bukopin yaitu di 67% saham dari Bank Bukopin ini akan dimiliki oleh Cookmin Bank dari Korea Selatan. Lalu kemudian pengendalian oleh Cookmin Bank ini diharapkan akan mendorong bank yang didirikan pada 10 Juni 1970 ini yaitu menjadi bank yang lebih besar lagi dan memperbaiki kinerja keuangan dari Bukopin yang kita ketahui ini not so good begitu ya. Lalu kemudian setelah Bank Bukopin ini ada juga bank milik konglomerat Indonesia. Siapakah dia? Kita lihat di slide berikutnya. Ya, di sini ada bank milik Datuk Sri Tahir yaitu Mayapada Bank Tbk atau dengan kode emiten saham Maya yang juga akan melakukan rights issue, di mana Bank Mayapada ini berencana melakukan penambahan modal dengan rights issue tadi yaitu dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 2,27 miliar saham baru, di mana jumlah saham baru yang akan diterbitkan oleh Maya ini setara dengan 25% saham yang telah disetor oleh investor. Dan ini terlaksananya penawaran umum terbatas ini dikatakan dengan harga yaitu sebesar Rp100 per unit sahamnya. Dan target atau rencana dana yang akan dihimpun dari aksi private placement ini diperkirakan oleh Bank Mayapada yaitu berada di kisaran Rp4,5 triliun. Hanya saja ini memang belum diungkapkan begitu ya pasaran harga dari pelaksanaan rights issue ini per sahamnya. Dan penyerap dari rights issue ini adalah tidak lain dari pemilik dari Bank Mayapada sendiri yaitu Datuk Sri Tahir yang mengatakan akan menyerap saham baru yang akan diterbitkan oleh perbankan yaitu Bank Mayapada ini. Setelah sebelumnya kalau kita lihat di tahun 2019 Datuk Sri Tahir ini juga sebenarnya telah menyuntikkan dana segar kepada Bank Mayapada yaitu mencapai Rp6,86 triliun pada tahun 2019 lalu. Lalu kemudian setelah ini kita lihat juga bagaimana kinerja dari sahamnya, di mana kita lihat saat ini harga saham dari Bank Mayapada atau Maya ini berkisar di kisaran Rp6.500 per unit sahamnya kalau kita lihat di posisi penutupan perdagangan di hari ini. Namun kalau kita lihat secara year to date atau sepanjang tahun 2020 ini saham Maya atau Bank Mayapada ini telah terkoreksi cukup besar sekali yaitu di 33,52% terkoreksi dari harga saham di awal tahun 2020 ini. Dan ini bisa menjadi sebab begitu ya, salah satu sebab kenapa perseroan ingin mencari dana segar yaitu melalui rights issue atau private placement ini. Jadi inilah yang dilakukan oleh para emiten saat ini di tengah kondisi sulit yang juga pastinya berdampak terhadap kinerja keuangan dan juga likuiditas emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia. Siapa lagi yang akan menyusul gerakan dari emiten-emiten ini yaitu melakukan aksi korporasi? Kami akan terus mengupdate untuk Anda.